Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas topik yang sangat penting loh, yaitu topik tentang pentingnya mata uang, lembaga keuangan, dan bank sentral dalam perekonomian. Nah, sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya Bintang Fasya. Saya Yuda Prabaskara. Saya Ragunara Syifa. Saya Honiara Mandala Keva Putri. Saya Lip Wisu Aprianto. Dan untuk materinya akan dibacakan dan dibawakan oleh teman-teman saya. Mengapa topik ini penting? Karena tiga elemen ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kestabilan ekonomi modern. Tanpa mata uang yang stabil, lembaga keuangan yang efisien, dan kebijakan dari bank sentral, sebuah negara dapat mengalami ketidakpastian ekonomi yang besar. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai yang pertama, peran mata uang dalam sistem ekonomi. Lalu yang kedua, ada fungsi lembaga keuangan dalam mendukung perekonomian. Yang ketiga, ada peran bank sentral dalam kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi. Rumusan masalah yang akan kami bahas meliputi yang pertama, apa peran mata uang dalam perekonomian. Yang kedua, bagaimana lembaga keuangan mendukung aktivitas ekonomi. Yang ketiga, apa fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, peran dan fungsi mata uang. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang mata uang. Mata uang adalah alat tukar yang diakui oleh suatu negara untuk transaksi barang, jasa, dan penyimpanan nilai. Dalam sejarahnya, mata uang sudah berkembang dari benda berharga seperti emas dan perak hingga menjadi mata uang kertas dan digital seperti yang kita gunakan saat ini. Mata uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, yaitu mempermudah transaksi tanpa harus menggunakan sistem barter. Yang kedua sebagai satuan pengukur nilai, yaitu mata uang menjadi dasar harga barang dan jasa. Yang ketiga sebagai penyimpan nilai, memungkinkan kita menyimpan kekayaan yang mudah diakses kapan saja. Dan yang keempat sebagai standar pembayaran tertunda. Mata uang sering digunakan dalam transaksi kredit atau pinjaman. Namun, penting untuk diingat bahwa nilai tukar mata uang juga mempengaruhi kestabilan ekonomi. Misalnya, ketika nilai tukar mata uang melemah, daya beli masyarakat bisa turun dan inflasi meningkat. Sebaliknya, mata uang yang stabil mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, kita bisa melihat betapa pentingnya peran mata uang dalam menjaga keseimbangan perekonomian. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun. Lembaga ini berperan penting dalam perekonomian modern. Ada beberapa jenis lembaga keuangan, yaitu yang pertama, bank komersial, yaitu menyediakan layanan penyimpanan uang dan pinjaman. Kedua, pasar modal, yaitu tempat di mana perusahaan dapat mencari pendanaan melalui saham dan obligasi. Yang ketiga, lembaga asuransi, yaitu memberikan perlindungan finansial terhadap risiko seperti kecelakaan atau kerugian. Keempat, dana pensiun, yaitu mengelola dana untuk kebutuhan pensiun masyarakat. Peran utama lembaga keuangan adalah pertama, memberikan akses modal bagi perusahaan. Kedua, mendorong masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Yang ketiga, membantu pemenuhan kebutuhan keuangan seperti pembelian rumah atau pembiayaan usaha. Namun, lembaga keuangan juga menghadapi tantangan seperti resiko kredit, ancaman teknologi, seperti keamanan cyber, dan persaingan dengan vintage. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk terus berinovasi agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan baik. Berikutnya kita akan membahas bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang bertugas mengelola kebijakan moneter dan menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. Beberapa fungsi utama bank sentral adalah penerbit mata uang, yaitu bank sentral memiliki wewenang untuk mencetak dan mengelola uang di suatu negara. Yang kedua, mengatur likuiditas, yaitu mengatur jumlah uang beredar agar tidak terjadi inflasi atau deflasi yang ekstrim. Terus yang ketiga, ada pengendali inflasi melalui kebijakan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Dan yang terakhir, ada pemberi pinjaman terakhir, yaitu bank sentral memberikan bantuan kepada bank lain saat terjadi krisis keuangan. Bank sentral juga memainkan peran penting dalam kebijakan moneter.
kebijakan ketat untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan nilai mata uang. Lalu ada kebijakan longgar untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Sentral mengawasi lembaga keuangan agar beroperasi sesuai peraturan, melindungi nasabah, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan peran ini, Bank Sentral menjadi aktor paling penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Beberapa contoh kasus nyata yaitu yang pertama mata uang. Kasus ini pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok drastis. Hal ini menyebabkan kenaikan harga barang-barang impor dan inflasi yang tinggi sehingga daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini menunjukkan peran penting stabilitas mata uang dalam menjaga perekonomian. Yang kedua, lembaga keuangan. Kasus ini, Bank Rakyat Indonesia memberikan kredit usaha rakyat kepada pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan bisnis kecil di pedesaan. Langkah ini membantu meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang ketiga ada Bank Sentral. Kasusnya, Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral menaikkan suku bunga acuan BI 7DRR atau Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate pada tahun 2022 untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga energi global. Kebijakan ini berhasil menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi domestik. Oke, sebagai penutup, mari kita simpulkan pembahasan hari ini. Kita telah membahas bahwa yang pertama, mata uang adalah alat transaksi yang mempermudah perdagangan dan menjadi dasar stabilitas ekonomi. Yang kedua, lembaga keuangan menyediakan layanan untuk pengelolaan kekayaan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, Bank Sentral memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan moneter dan menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga elemen ini memiliki hubungan yang sangat saling kuat dan saling berkaitan. Tanpa sinergi di antara mereka, perekonomian suatu negara akan sulit berkembang secara stabil. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat juga perlu memahami peran mereka dan mendukung kebijakan yang diterapkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan seperti ketawa atau membaca teks. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.